Ya, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini, kita diberi kesempatan untuk mengetes sebuah mobil ini. Ini merupakan Kijang Innova Reborn, tapi ini menggunakan mesin bensin. Nah, dalam video kali ini, kita akan mengetes berapa sih konsumsi mobil ini, perjalanan kombinasi antara tol dan juga jalan biasa. Seperti kita tahu, mobil ini dikenal cukup boros, tapi kita buktikan berapa sih sebenarnya konsumsi BBM yang bakal kita dapetin. Oke, sekarang kita udah ada di dalam mobilnya, dan ini merupakan sebuah Kijang Innova Reborn. Memang kita pakainya Reborn karena memang kita penasaran seberapa sih konsumsi BBM dari Toyota Kijang Innova Reborn. Karena yang kita tahu dari dulu itu, nggak dari dulu sih, yang kita tahu itu banyak orang yang bilang Kijang Innova itu konsumsi BBM-nya cukup boros, terutama yang kita pakai ini, karena yang kita pakai ini pakai mesin bensin. Mungkin berbeda dengan yang mesin diesel. Kalau mesin diesel masih agak hemat ya BBM-nya. Cuman kalau yang ini sih kata-katanya sih boros. Makanya kita coba cek, kita sudah jalan dan kita sekarang masih di jalan biasa, belum masuk tol. Rencananya hari ini kita mau jalan dari daerah Kalibata ke arah Cikarang. Nah, nanti sampai Cikarang kita akan coba cek berapa konsumsi BBM yang kita hasilkan dalam perjalanan ini, dan kita akan tahu seberapa boros mobil ini. Oke, sekarang kita baru aja keluar dari Kalibata, nggak begitu jauh. Dan memang nggak jauh dari Kalibata, kita mau masuk tol di daerah Cawang ke arah Jakarta Cikampek. Dan baru nyampe Uki, ini jalanan macet. Ya, memang di sini tiap hari, hampir tiap hari sih, dia macet kecuali weekend. Dan memang di sini ada perbelahan jalan, jadi ada yang mau keturun ke underpass, ada yang belok kiri ke area Cawang, dan ada yang lurus ke area Pemuda dan belok kanannya dia mau masuk tol. Nah, di sini memang pertemuan jalur itu mungkin itu yang bikin memang jalanan di sini macet. Nah, macet-macet gini biasanya memang sangat menggerus konsumsi BBM dari mobil yang kita pakai. Apalagi mobil yang kita pakai ini menggunakan cc yang cukup besar. Akan lebih efisien sebetulnya kalau kita pakai mobil hybrid ya. Karena kalau mobil hybrid itu pada saat macet-macetan gini, dia akan lebih prefer pakai baterainya ketimbang pakai engine-nya. Ya, kita nikmatin aja lah jalanan ini, karena memang kita jalan pagi-pagi ya. Jadi pagi-pagi di Jakarta, of course dia akan kita baru aja masuk tol, dan kita masuk tol Jakarta Cikampek. Nah, nanti kita itu mau keluar tol di tol Cikarang ya, Lipo Cikarang. Jadi kita rencananya memang mau ke Lipo Cikarang, dan gue juga belum ngitung jarak dari tempat kita berangkat tadi sampai dengan Lipo Cikarang tuh berapa kilo, tapi nanti kita spill juga berapa kilo sih perjalanan kita. Dan anyway, pada saat kita masuk tol tadi, di tol arah Cikampek itu memang nggak macet. Karena memang kita ibaratnya lawan arah. Tapi yang kebalik itu dari arah Bekasi ke Jakarta memang macet. Dan itu pun tadi dibuka jalur kontraflow-nya. Jadi ada satu jalur di arah kita ini, itu dibuka untuk yang arah ke Jakarta untuk mengerai kemacetan. Nah, mungkin perjalanan ini kita kemungkinan sampai Cikarang tuh lancar, mudah-mudahan juga lancar supaya tidak menggerus memang konsumsi BBM dari mobil yang kita pakai. Gimana hasilnya? Ikutin terus ya. Sekarang gue lagi ada di area kayaknya ini Tambun ya, karena di depan sana ada tulisannya Grand Wisata, dan posisinya di sini udah macet. Ternyata arah Cikarang juga macet, karena memang Cikarang itu adalah banyak apa ya, kawasan industri ya. Jadi memang mungkin ke arah sana juga macet. Ke Jakarta udah mulai landai. Kalau kalian bisa lihat atau kelihatan di sebelah kanan tuh udah mulai agak lancar jalan ke Jakarta, cuman yang ke arah Cikarang ini agak tersendat karena memang ya macet. Tapi mudah-mudahan konsumsi BBM yang kita hasilkan nggak banget tergerus, karena memang kondisi macet tuh sangat berpengaruh. Dan anyway,
Di awal tadi sebelum kita jalan, gua udah riset ya untuk konsumsi BBM-nya ke nol. Untuk mobil Kijang Innova ini dia konsumsi BBM-nya pakai liter per 100 kilo ya. Berbeda dengan yang lain, kalau yang lain itu pakai kilometer per liter. Tapi kalau yang ini pakai liter per 100 kilo. Tapi gua lupa tuh. Setahu gua dulu kita bisa ganti jadi ke kilometer per liter, cuman gua lupa. Tapi bisa apa enggak gue juga lupa. Nah, karena kondisinya macet banget by the way, jadi gue keluar di gerbang tol Cibitung. Kalau enggak, macetnya tuh parah banget. Kalian bisa lihat tuh macetnya panjang banget. Dan tadi kita lihat di aplikasi Maps itu panjang banget macetnya. Jadi ya udahlah, kita keluar Cibitung tadi akhirnya, dan rencananya kita mau lewat kawasan industri. Jadi kita lewat kawasan industri yang nantinya akan tembus-tembus juga ke Lipo Cikarang. Ya, dari sini kita akan lewat jalur biasa. Jadi kalau kita lewat jalur biasa ini berarti perjalanan kita kali ini adalah setengah tol setengah biasa. Jadi bisa dapat konsumsi BBM yang memang relatif sesuai. By the way, kita sekarang udah di ujung dari kawasan industri yang kita lewatin. Tapi ternyata lewat sini juga macet. Karena memang di sini dia jalur dan dua arah. Jadinya kalau ada sendet ya udah, kita kesendat juga di sini. Dan by the way, kita tersendat di ujung dari kawasan industri. Artinya di depan sana tuh dia udah Lipo Cikarang. Jadi paling macetnya ini mudah-mudahan nggak terlalu banyak, karena sejujurnya dari keluar tol tadi itu tuh kita jalan nggak ada yang kenceng ya, karena pelan-pelan, karena banyak banget mobil-mobil besar yang lewat kawasan industri sini, belum yang mau masuk pabrik, yang keluar pabrik dan segala macam. Ya pasti akan menggerus konsumsi BBM kita. Oke, kami sudah menyudahi perjalanan kami dari Kalibata, Jakarta menuju ke Cikarang, dan kami melewati jalan kombinasi antara tol dan juga jalan biasa. Dan tadi kami memang sempat mendapatkan jalan yang cukup macet di luar dari prediksi kami, karena prediksi kami itu tol lebih macet, ternyata jalur biasa lebih macet. Tapi that is okay. Dan dalam perjalanan kali ini kita melakukan perjalanan sejauh 43 km, dan konsumsi BBM yang kita dapatkan tidak cukup buruk, karena konsumsi BBM yang kita dapatkan itu sekitar 9,6 liter per 100 km. Nah, kalau kita convert ke kilometer per liter, itu artinya bisa dapat angka 10 km per liter, lebih dikit lah. Itu konsumsi BBM yang menurut kami cukup oke untuk sebuah mobil yang memiliki mesin yang tidak kecil. Karena mobil ini menggunakan mesin 2000 cc, bensin, dan seperti kata-kata orang, mobil ini cukup boros. Mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua terinformasi semua video-video terbaru dari kami. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam otomotif.